Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Ibu akan membahas tentang bab relasi dan fungsi. Namun dalam video ini Ibu akan khususkan dengan membahas relasi saja. Selamat menyaksikan, tetap selalu fokus ya walaupun belajar dari rumah. Yang pertama yaitu pemahaman tentang relasi. Kalau dalam bahasa Indonesia, relasi itu sering disebut dengan hubungan. Contoh misalkan Ani dengan ayahnya, yaitu hubungan keluarga. Nah, dari relasi ini, dalam bab ini, kita akan membahas tentang banyak hal. Ibu sebutin dulu ya, yaitu pengertian relasi dan fungsi. Namun fungsi itu nanti akan di video selanjutnya. Yang kedua, cara menyatakan relasi dan fungsi. Ini cara menyatakannya sebenarnya sama, namun langkah-langkahnya mungkin agak berbeda. Yang ketiga, menghitung nilai fungsi. Itu juga nanti sketsa grafik fungsi aljabar dan aljabar sederhana. Nah, yang kita bahas dulu contoh dari penerapan relasi. Relasinya yaitu adalah selera makan atau makanan yang disukai. Selera makan itu setiap orang beda-beda ya. Nah, karena orang di muka bumi ini banyak, Ibu akan mengkhususkan anggota orangnya, yaitu anggota keluarga. Jadi himpunan anggota keluarga itu kan lebih sedikit ya. Ada ayah, ada ibu, ada kamu. Kamu itu misalkan namanya siapa? Ada kakak. Nanti disebutin namanya. Kakak itu tergantung, bisa ada 2, bisa ada 3, tergantung. Nah, adik, kalau punya adik juga boleh. Nah, kalau adiknya 2 disebutin namanya. Nah, ini adalah himpunan anggota keluarga. Dalam matematika nih, ini himpunan. Nah, kalau makanan yang disukai, kan kita harus menyebutkan makanan di seluruhnya ya. Kalau misalkan yang dihubungkan adalah yang disukai. Nah, untuk itu maka Ibu akan mengkhususkan makanannya ada di suatu restoran. Misalkan makanan atau makanan daerah. Makanan daerah Padang deh. Makanan Padang yang kesukaan. Nah, misalkan nasi Padang itu ada gulai, ada rendang, ada sate Padang, ada dan lain-lain. Mungkin nanti disebut. Nah, ini adalah beberapa contoh makanan Padang. Nah, keluarga ini selera makannya berbeda dari himpunan makanan Padang ini. Nah, nanti yang disukai itu adalah relasinya atau hubungannya. Nah, untuk kegemaran olahraga juga sama. Misalkan himpunannya itu adalah murid kelas 8 1 misalkan. Namanya nanti disebutin siapa aja. Itu himpunan yang pertama. Nah, himpunan yang kedua itu adalah olahraganya.
Nah, olahraga bisa disebutkan semua atau yang lebih khusus itu olahraga yang sering dilakukan di sekolah. Misalkan sepak bola, basket, voli. Ini yang berhubungan dengan bola juga bisa sih. Tergantung. Kan olahraga banyak ya, ada sepak takraw, ada yang nggak menggunakan bola itu lari maraton, atau renang, itu juga bisa. Nah, selanjutnya ibu punya misi. Misi ini kalian harus kerjakan sebagai nilai tugas di akhir. Nah, ini misi yang pertama dulu. Misi yang pertama adalah membuat pengertian mengenai relasi dengan bahasamu sendiri. Jadi dari kedua contoh ini kalian bikin kalimat atau membuat pengertian relasi dari contoh itu. Nah, selanjutnya biar makin paham atau relasi itu ada aturannya juga. Jadi ada yang relasi dan bukan relasi, walaupun mereka berpasangan gitu. Nah, ini adalah contoh yang relasi dan yang ini yang bukan relasi. Nah, sebelum kita lihat semuanya ini, sebaiknya kita pusatkan perhatiannya dari 4 pernyataan atau pertanyaan berikut ini dulu. Yang pertama, apakah anggota himpunan A selalu dipasangkan dengan anggota himpunan B? Nah, ini jawabannya adalah harus. Iya. Kenapa iya? Karena kalau misalkan himpunan A benar dipasangkan dengan himpunannya sendiri, itu tidak akan membentuk relasi. Atau ada yang dipasangkan dengan himpunan A, ada yang dipasangkan dengan himpunan B, itu juga tidak relasi. Karena yang relasi itu relasinya tetap sama. Di setiap anggota relasinya tetap sama. Nih, kalau di dalam contoh tabel ini, kan ini selalu sama ya. Yang kiri itu adalah himpunan A. Nih, penyajiannya seperti ini. A, B. Nah, ini jadi A, B. Jadi himpunan angka dipasangkan dengan himpunan huruf kecil. Nah, semua anggotanya itu sama. Himpunan angka digabungkan sama himpunan huruf. Nah, kalau yang ini ada angka huruf, angka. Nah, itu dia bukan relasi. Jadi, di salah satu anggota pasangan berurutnya ini ada hubungan antara angka dengan angka. Ya, seperti kan kalau misalkan berpasangan itu wanita dengan lelaki. Itu harus selalu sama ya hubungannya, relasinya. Nah, yang kedua itu ini juga udah benar yang relasi. Yang ini yang 5, A. 5, A juga benar. Mungkin ada salah satu yang Ibu lewatkan, ini 5-nya ini bukan dalam himpunan. Jadi himpunannya itu cuma sampai 4 kayaknya. Nah, kita lanjut ke yang B. Perhatikan contoh relasi nomor 8. Nomor 8 relasi. Nih, ini tidak ada anggotanya. Mengapa nomor 8 termasuk contoh relasi? Nah, di sini Ibu akan jelaskan kenapa dia termasuk relasi. Walaupun dia kosong, ini kan himpunan tapi kosong. Tapi dia memiliki hubungan, misalkan himpunan A
A tidak ada anggotanya, himpunan B juga tidak ada anggotanya. Maka relasinya itu jadi himpunan kosong. Itu bisa terjadi juga. Nah, untuk yang C, perhatikan contoh bukan relasi. Mengapa semua contoh tersebut bukan termasuk relasi? Nah, tadi yang seperti disebutkan, yang nomor 1 itu dia ada yang himpunan B dipasangkan dengan himpunan B. Yang nomor 3 juga sama. Nomor 4 juga sama. Nomor 5 juga sama. Nomor 6. Nomor 6 itu A1, B1, C3, D4. Juga sama. Nomor 5. Jadi kebanyakan itu adalah himpunan A yang dipasangkan dengan himpunannya sendiri. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi tugas kalian, simpulkan apa yang dimaksud relasi. Oke, kita lanjutkan ke penyajian relasi. Nah, pada bab ini, penyajian relasi itu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, diagram panah dan diagram Kartesius. Nah, sebelum itu Ibu akan bacakan soalnya dulu atau cerita dari himpunannya. Cecep sedang berulang tahun yang ke-15. Ia mengajak teman-temannya. Nah, ini teman-temannya termasuk himpunan nih. Pergi ke rumah makan Matein. Menu yang disediakan. Menu itu himpunan yang kedua. Nah, ada banyak nih. Ternyata masing-masing anak tidak sama menu favoritnya. Menu favoritnya itu adalah berbeda-beda. Ari suka rawon dan sop. Nah, tapi ada ini nih, yang ada makanan kesukaan, tapi ada yang dipesan. Terus Bari memesan gulai, ini hubungannya memesan, tapi yang disukai itu ada 3, banyak ya. Cecep suka sate dan nasi goreng, yang dipesan sate aja. Firma memesan sate, tapi dia emang menyukai sate doang, sate saja. Nah, Darla anak baru, jadi belum ada yang disukai, tapi dia memesan nasi goreng. Jadi si Darla ini tidak suka, masih belum mencoba makanan dari rumah makan Matein. Jadi dia belum tahu rasanya. Nah, makanya dia memesan yang menurut dia paling enak mungkin, nasi goreng. Nah, dari sini coba kita tulis himpunannya dulu ya. Himpunan teman Cecep, termasuk Cecepnya juga ya. Cecep itu yang pertama Cecep dulu, yang kedua Aris, yang ketiga Bari, yang keempat Vira, dan Darla. Nah, nggak muat. Nah, yang menunya itu himpunan yang kedua, yaitu soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop. Nah, di soal ini sebenarnya relasinya ada 2. Relasi yang pertama yaitu menyukai. Yang kedua, memesan. Nah, yang Ibu akan sajikan dalam menyatakan relasinya, yaitu adalah relasi menyukai aja.
Nah, untuk yang memesan itu nanti akan jadi misi kalian. Yang pertama yaitu himpunan pasangan berurut. Menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurut dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti ini. Nah, yang pertama itu yang tadi sudah kita lakukan, yaitu adalah menjabarkan himpunan masing-masingnya. Dari yang himpunan A yaitu adalah gengnya mereka. Geng mereka itu ada Aris, Bari, Cecep, Darla, dan Vira. Terus yang kedua itu himpunan menu-menu yang ada di rumah makan Matein, yaitu soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop. Itu langkah pertama. Nah, langkah yang kedua baru dipasangkan. Dipasangkannya itu bergantung pada soal. Nah, yang di soal itu kita membuat makanan kesukaannya dengan aturan yaitu X, Y. Atau X-nya ini adalah himpunan dari A dan Y-nya itu termasuk anggota himpunan dari B. Nah, relasi yang kebentuk adalah tadi Aris menyukai apa aja? Oh, ini satu-satu ya. Aris suka rawon dari yang soal. Kita balik coba nih. Aris sukanya 2, rawon dan sop. Berarti kita tulis 2 kali. Aris, rawon, buka kurung, dikurungkan, Aris dengan sop. Itu ada 2. Yang barik tadi ada 3. Soto, rawon, dan gulai. Bari dengan soto, bari dengan rawon, bari dengan gulai. Yang ketiga itu Cecep dengan menyukai sate dan nasi goreng. Vira sukanya sate. Yang tidak ada temannya Cecep, Darla, tidak dimasukkan. Seperti itu. Itu adalah penyajian himpunan pasangan berurut. Oke. Nah, yang kedua itu penyajian dengan diagram panah. Nah, ini contoh, ini gambarnya ya, diagram panah. Himpunan A dipasangkan dengan himpunan B. Langkah-langkahnya, yang pertama itu kalian membuat 2 lingkaran atau elips. Bisa juga dengan persegi panjang, yang penting muat dengan dituliskan anggota masing-masing dari himpunan tersebut. Nah, yang kedua yaitu meletakkan setiap anggota A pada lingkaran A dan anggota B pada lingkaran B. Lalu, kedua anggota itu dari 2 himpunan ini dipasangkan dengan panah. Nah, panah ini menunjukkan relasi. Nih, misalkan yang pertama ini kan cara pertama kita membuat gambarnya dulu. Yang kedua yaitu menuliskan setiap anggota Aris, Bari, Cecep, Darla, Vira. Nah, ini semuanya ya dipasangkan. Semuanya ditulis anggotanya. Nah, untuk yang B itu adalah menunya. Menunya soto, rawon, gulai, sate, sop, nasi goreng. Nah, baru dipanahkan. Aris itu menyukai rawon dan sop. Bari menyukai sate, rawon, dan gulai. Cecep menyukai sate dan nasi goreng. Darla tidak menyukai apapun. Vira itu menyukai sate. Nah, ini yang disebut dengan diagram panah. Nah, penyajian yang ketiga adalah diagram Kartesius. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu dengan diagram Kartesius ya. Diagram Kartesius adalah panah mendatar dan memanjang dari atas sampai bawah. Nah, ini disebutnya sumbu. Sumbu mendatar dan sumbu tegak. Lalu, gimana cara memasangkannya? Nah, ini bisa dengan 2 hubungan. Yang mendatar itu misalkan hubungannya himpunan A. Yang Y-nya itu adalah himpunan B.
biasanya selalu himpunan pertama itu A, yang himpunan keduanya itu B. Nah, kalau di Cartesius itu, sumbu A ini adalah disebutnya sumbu X. Nah, ini disebutnya sumbu Y yang tegak. Nah, caranya ini biasanya bisa dituliskan angka, bisa dituliskan nama. Kalau nama misalkan Aris. Kalau angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini juga sama. Jadi ada dua hubungan ya, 1 dan 2. Ada 2 himpunan. Himpunan ini tegak ini adalah himpunan B, yang mendatar ini himpunan A. Nah, Ibu contohkan dengan soal yang beda lagi ya. Ini biasanya itu cara membuat diagram Cartesius itu dari diagram panah juga bisa. Atau dari diagram himpunan berurut, pasangan berurut juga bisa. Nah, yang A itu ada baja, raksa, oli, nikel, oksigen. Nah, baja itu dihubungkan dengan yang padat. Ini artinya adalah bentuknya ya, baja itu bentuknya padat. Relasinya tuh bentuk. Raksa itu bentuknya cair. Oli itu cair. Nah, ini dihubung-hubungkan. Nah, kita coba dari soal yang sebelumnya. Nih, Aris itu menyukai rawon dan sop. Kita coba rawon mana? Rawon di titik sini. Kita bikin titik. Dan sop. Nah, karena dia menyukai 2, maka kita bikin 2 titik. Nah, Bari menyukai 3. Ada soto paling atas. Soto, lalu rawon, dan yang ketiga adalah gulai. Ini kurang lurus ya garisnya. Nah, yang Cecep itu ada 2 kesukaan, yaitu sate dan Cecep nasi goreng. Kita bikin titik seperti ini aja. Darla itu tidak menyukai apapun. Jadi kita tidak perlu memberikan titik. Vira itu di sate. Nah, jadi diagram Cartesius seperti ini. Jadi penunjukannya hanya titik saja. Tidak perlu digaris lagi. Pasangkannya dengan titik. Nah, oke, dari ketiga ini mungkin Ibu harap kalian dapat memahaminya. Nah, misi kedua adalah buat penyajian relasi dengan 3 cara tadi, tapi soalnya itu masih soal yang sebelumnya, namun dengan relasi yang memesan makanan. Nih, Ibu akan tunjukkan lagi relasi memesan makanan. Di sini sudah ada Aris itu memesan rawon, Bari itu memesan gulai, Cecep itu memesan sate, Vira itu memesan sate, dan Darla memesan nasi goreng. Nah, dari hubungan itu, kalian bikin penyajiannya. Jadi tadi misinya ada 2 ya, membuat pengertian relasi dan menyajikannya. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga diberikan kelancaran untuk pembelajaran selanjutnya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.